Pernahkah Anda menghabiskan waktu berminggu-minggu merawat bibit tomat dan cabai dari biji hanya untuk melihatnya layu dan berhenti tumbuh setelah ditanam di bedengan kebun? Anda sudah menyiramnya, memberi pupuk, dan menempatkannya di bawah sinar matahari yang cukup, tetapi tanaman tetap terlihat sedih dan kerdil. Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa pelaku utama di balik kegagalan ini adalah wadah mungil berwarna coklat, yang selama ini Anda anggap sebagai sahabat terbaik lingkungan? Ya, kita sedang membicarakan pot gambut yang sangat terkenal itu. Hari ini kita akan membongkar kebenaran yang tidak banyak dibicarakan oleh toko perlengkapan kebun. Saya akan menunjukkan kepada Anda mengapa benda yang menjanjikan kemudahan ini justru bisa menjadi mimpi buruk bagi kebun pintar Anda, dan bagaimana mengubah kebiasaan kecil ini dapat melipat gandakan panen Anda musim ini. Banyak yang mungkin akan tidak setuju dengan saya karena produk ini sangat populer, tetapi mari kita lihat fakta di lapangan bersama-sama. Sebelum kita masuk ke akar masalahnya, mari kita pahami dulu mengapa pot gambut diciptakan dan menjadi sangat populer di seluruh dunia. Konsep awalnya terdengar sangat masuk akal dan ramah lingkungan. Produsen membuat pot dari lumut gambut yang dipadatkan dengan harapan pekebun dapat menanam bibit beserta potnya langsung ke dalam tanah. Teorinya adalah pot ini akan terurai secara alami di dalam bedengan dan akar tanaman tidak akan mengalami syok atau stres akibat proses pemindahan. Tanaman diibaratkan seperti seorang anak yang pindah ke rumah baru tanpa harus keluar dari kamar tidurnya yang nyaman. Namun, antara teori di laboratorium dan kenyataan di kebun belakang rumah kita, seringkali terdapat jurang yang sangat lebar. Di alam liar, akar tanaman mendistribusikan energinya seperti aliran sungai yang mencari celah paling mudah untuk mengalir. Ketika kita menempatkan sistem biologis yang luar biasa ini ke dalam wadah yang diklaim bisa hancur sendiri, kita mengubah aturan main alam. Dan sayangnya aturan baru ini seringkali sangat merugikan bagi tanaman sayuran dan buah-buahan yang kita harapkan tumbuh subur dengan sedikit usaha. Pernahkah Anda mendengar janji manis bahwa akar tanaman akan dengan mudah menembus dinding pot gambut saat ditanam di tanah? Ini adalah mitos terbesar yang sering kita dengar, dan sayangnya banyak dari kita yang mempercayainya begitu saja. Kenyataannya di kebun sungguh sangat berbeda dan seringkali mengecewakan. Dinding pot gambut yang mengering di dalam tanah akan berubah menjadi seperti dinding beton yang sangat keras bagi akar muda yang masih rapuh. Alih-alih menembus keluar untuk mencari nutrisi di tanah bedengan Anda, akar-akar kecil ini justru akan berputar-putar di dalam pot mencari jalan keluar yang tidak pernah ada. Bayangkan Anda sedang mencoba menjebol tembok tebal hanya dengan tangan kosong. Sungguh melelahkan, bukan? Itulah yang dirasakan oleh bibit tomat atau cabai kesayangan Anda. Tanaman menghabiskan begitu banyak energi hanya untuk mencoba melarikan diri dari penjara gambut ini. Akibatnya pertumbuhan bagian atas tanaman menjadi sangat lambat karena seluruh energi difokuskan pada perjuangan akar di bawah sana. Ketika Anda akhirnya membongkar tanaman yang kerdil di pertengahan musim panas, Anda akan terkejut melihat akarnya masih berbentuk persis seperti pot aslinya, tanpa ada perkembangan yang berarti ke tanah sekitarnya. Mari kita bahas masalah kedua yang sangat menyebalkan bagi siapa saja yang ingin berkebun dengan santai, yaitu masalah penyiraman. Pot gambut memiliki sifat dasar seperti spons yang sangat rakus akan air. Ketika Anda menyiram bibit Anda, pot ini akan menyerap sebagian besar air ke dalam dindingnya sendiri, meninggalkan tanah di bagian tengah menjadi kering. Ini berarti Anda harus menyiram bibit Anda jauh lebih sering daripada jika Anda menggunakan wadah plastik biasa. Bagi kita yang menganut prinsip berkebun malas dan cerdas, ini adalah sebuah kemunduran besar. Kita ingin sistem yang bekerja untuk kita, bukan kita yang bekerja untuk sistem. Jika Anda melewatkan satu hari saja tanpa menyiram di hari yang hangat, dinding pot akan mengering dengan cepat dan menarik sisa kelembapan dari tanah di dalamnya. Akar tanaman yang masih halus akan langsung mengalami kekeringan ekstrem yang bisa berakibat fatal. Alih-alih bisa bersantai sambil menikmati secangkir kopi di pagi hari, Anda justru harus terus-menerus menjadi budak penyiraman hanya untuk memastikan pot-pot coklat ini tetap lembab. Namun di sisi lain, ada bahaya tersembunyi jika Anda mencoba mengatasi masalah kekeringan tadi dengan menyiram terlalu banyak. Inilah yang kita sebut sebagai efek bumerang dari pot gambut. Ketika dinding pot terus-menerus basah, mereka menjadi tempat berkembang biak yang sangat sempurna bagi jamur dan lumut. Anda mungkin pernah melihat lapisan putih atau hijau yang menjijikkan tumbuh di bagian luar pot pembibitan Anda.
Ini bukan pertanda tanah yang sehat, melainkan indikasi bahwa lingkungan tersebut terlalu lembab dan kekurangan sirkulasi udara. Kondisi basah yang terus-menerus ini dapat memicu penyakit busuk akar pada bibit yang sangat mematikan. Penyakit ini akan menyerang pangkal batang bibit Anda, membuatnya menghitam mengecil, dan akhirnya roboh mati dalam semalam. Menggunakan wadah ini memaksa Anda untuk berjalan di atas seutas tali tipis, antara kekeringan yang mematikan atau kelembapan yang membusukkan. Bukankah lebih baik kita memilih wadah yang dindingnya tidak ikut campur dalam urusan retensi air, sehingga kita bisa menanam dengan pikiran yang tenang? Sekarang mari kita bicara tentang suhu, sesuatu yang sering dilupakan oleh para pekebun pemula. Penguapan adalah proses pendinginan. Anda tahu hal ini ketika Anda berkeringat dan angin bertiup, kulit Anda terasa lebih dingin. Hal yang sama persis terjadi pada pot gambut Anda. Karena permukaannya berpori dan terus-menerus menguapkan kelembapan ke udara, suhu tanah di dalam pot sebenarnya jauh lebih dingin daripada udara di sekitarnya. Ini mungkin tidak masalah untuk tanaman musim dingin, tetapi ini adalah bencana bagi bibit yang menyukai cuaca hangat. Sayuran seperti tomat, terong, dan paprika membutuhkan tanah yang hangat untuk memicu pertumbuhan akar yang cepat dan kuat. Ketika Anda menyemainya di dalam pot yang terus-menerus mendinginkan dirinya sendiri, Anda pada dasarnya membekukan kaki mereka. Pertumbuhan mereka akan tertunda berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Dalam dunia pertanian singkat, setiap hari sangat berharga. Mengapa kita harus dengan sengaja memperlambat panen kita hanya demi menggunakan wadah semai yang terlihat estetik padahal merugikan suhu tanah? Satu lagi alasan mengapa kita membuang metode ini adalah kenyataan pahit tentang pembusukannya di dalam tanah. Produsen mengatakan Anda hanya perlu mengubur pot ini dan ia akan menghilang. Namun mari kita lihat apa yang terjadi ketika musim panen berakhir. Sangat sering saat kita membersihkan bedengan di akhir musim gugur, kita menemukan pot-pot gambut ini masih utuh di dalam tanah. Mereka belum terurai sama sekali. Agar material organik bisa terurai dengan cepat, mereka membutuhkan keseimbangan nitrogen, karbon, air, dan aktivitas mikroba yang sangat spesifik. Kebanyakan bedengan kebun rumah tidak memiliki lingkungan ekstrem yang mampu menghancurkan pot ini dalam waktu singkat 2 atau 3 bulan. Akibatnya, selama musim tanam, pot yang tidak terurai ini bertindak sebagai pembatas permanen antara tanah asli yang kaya nutrisi dan zona akar tanaman Anda. Ini adalah kebalikan dari filosofi berkebun tanpa beban, di mana kita ingin tanah dan mikroba bekerja sama secara bebas untuk memberi makan tanaman kita. Tahukah Anda bahwa benda ini bisa benar-benar mencuri makanan dari tanaman Anda? Ya, ini adalah rahasia kotor tentang dekomposisi bahan organik yang kaya karbon. Gambut sebagian besar terdiri dari karbon. Agar mikroorganisme tanah dapat memecah karbon ini dan mengurainya, mereka membutuhkan energi, dan energi itu datang dalam bentuk nitrogen. Ketika pot gambut akhirnya mulai membusuk perlahan di dalam bedengan kebun Anda, bakteri dan jamur di sekitarnya akan mengambil persediaan nitrogen dari tanah. Nitrogen adalah elemen yang paling dibutuhkan oleh bibit muda Anda untuk menumbuhkan daun yang hijau dan kuat. Fenomena ini dikenal sebagai pengikatan nitrogen. Jadi bukannya tanah memberi makan tomat atau kubis, Anda nutrisi berharga itu justru tersedot untuk menghancurkan wadah semai yang tidak berguna tersebut. Daun tanaman Anda mungkin akan mulai menguning di bagian bawah, memberikan sinyal bahwa ia kelaparan, padahal Anda sudah memberinya pupuk dasar yang cukup. Bagi Anda yang sangat peduli dengan lingkungan, ada fakta besar yang harus kita sadari tentang asal-usul bahan ini. Lumut gambut tidak tumbuh di pabrik dengan cepat. Ia ditambang dari lahan basah alami yang membutuhkan waktu ribuan tahun untuk terbentuk. Ekosistem ini sangat penting untuk menyerap karbon dari atmosfer kita dan menjaga keseimbangan iklim global. Menggali ekosistem purba ini hanya untuk membuat pot semai sekali pakai yang akan kita hancurkan dalam beberapa minggu adalah tindakan yang sangat tidak berkelanjutan. Sebagai pekebun yang cerdas yang ingin menciptakan kebun yang mandiri dan sejalan dengan alam, kita harus mencari alternatif yang lebih baik. Menggunakan bahan yang bisa didaur ulang atau wadah plastik tebal yang bisa digunakan selama 10 tahun berturut-turut jauh lebih masuk akal dan ramah lingkungan dibandingkan membeli pot sekali pakai yang proses pembuatannya merusak alam liar. Mari kita beralih ke mitos tentang mencegah syok pemindahan. Klaim utama dari pot ini adalah
Anda tidak perlu mengeluarkan bibit sehingga akar tidak terganggu. Terdengar hebat bukan? Tapi mari kita pikirkan dengan logika yang sederhana. Ketika Anda memasukkan pot gambut utuh ke dalam lubang tanam, seringkali bagian atas pot tidak tertutup tanah sepenuhnya. Bagian pinggiran yang menonjol di atas permukaan tanah ini akan bertindak seperti sumbu pada lilin. Ia akan menyerap kelembapan dari dalam tanah di sekitar akar tanaman dan menguapkannya langsung ke udara melalui bantuan matahari dan angin. Dalam hitungan jam zona perakaran yang seharusnya basah dan aman berubah menjadi gurun pasir. Tanaman Anda justru akan mengalami syok kekeringan yang parah sesaat setelah dipindahkan. Ini adalah ironi terbesar dari produk ini. Anda membeli solusi untuk mencegah stres, namun mendapatkan stres ganda akibat dehidrasi akar yang cepat. Coba perhatikan tekstur tanah di dalam wadah saat bibit Anda mulai membesar. Pernahkah Anda melihat celah besar muncul antara tanah pot dan dinding bagian dalam pot gambut? Saat pot mengering dan menyusut, begitu juga tanah di dalamnya. Celah udara ini sangat berbahaya bagi akar. Di alam akar mencari tanah yang padat untuk mendapatkan stabilitas dan menyerap air. Ketika mereka menyentuh udara terbuka di celah tersebut, ujung akar akan berhenti tumbuh mati atau mengering. Proses pemangkasan oleh udara ini bagus jika terkendali, tetapi tidak di dalam wadah sekecil itu. Ketika Anda mencoba menyiram air, hanya akan mengalir melewati celah tersebut langsung ke bawah tanpa sempat membasahi gumpalan tanah di tengah tempat akar berada. Anda pikir Anda sudah menyiram dengan cukup, padahal tanaman Anda mati kehausan karena air mengambil jalan pintas yang diciptakan oleh penyusutan pot tersebut. Lalu ada masalah dengan jaring sintetis yang tersembunyi. Beberapa jenis pot gambut yang dipadatkan atau pelet semai dibungkus dengan jaring halus yang diklaim bisa hancur sendiri. Banyak pekebun pemula memasukkannya langsung ke dalam tanah dengan keyakinan penuh. Kenyataannya jaring ini seringkali terbuat dari campuran polimer ringan yang sama sekali tidak dapat terurai secara hayati. Bertahun-tahun kemudian, Anda akan menemukan jaring-jaring plastik menjengkelkan ini melilit alat kebun Anda saat Anda sedang mengolah tanah. Terlebih lagi saat akar sayuran akar seperti wortel atau lobak mencoba menembusnya, mereka akan menjadi bengkok cacat dan tidak bisa dimakan. Menaruh sampah plastik tersembunyi ke dalam kebun sayur mandiri kita sangat bertentangan dengan prinsip kesehatan tanah jangka panjang yang kita bangun dengan susah payah menggunakan kompos dan pupuk kandang. Sebagai tukang kebun yang malas, kita sangat membenci pekerjaan ekstra. Menggunakan pot ini memaksa kita untuk melakukan persiapan tambahan sebelum penanaman akhir. Jika Anda akhirnya menyadari bahwa menanam pot secara utuh adalah ide yang buruk, Anda harus merobek dan mengupas pot gambut basah tersebut dari akar bibit. Apakah Anda pernah mencobanya? Ini adalah mimpi buruk yang lengket dan berantakan. Pot yang basah akan hancur dan menempel kuat pada akar-akar halus. Saat Anda mencoba melepaskannya, Anda pasti akan merobek banyak akar utama. Ini menyebabkan kerusakan fisik yang jauh lebih parah daripada jika Anda hanya membalikkan pot plastik yang licin dan membiarkan bibit meluncur keluar dengan mulus. Pekerjaan yang seharusnya memakan waktu 10 detik per tanaman menjadi operasi bedah mikro yang memakan waktu 2 menit per tanaman. Bayangkan jika Anda memiliki 100 bibit yang harus dipindahkan hari itu. Mari kita hitung-hitungan soal uang, karena kebun yang cerdas adalah kebun yang hemat secara finansial. Pot gambut adalah barang habis pakai. Anda harus membelinya setiap tahun, menghabiskan anggaran belanja kebun Anda untuk sesuatu yang secara harfiah akan dibuang ke dalam tanah. Jika Anda menanam ratusan bibit, biaya ini akan membengkak dengan cepat. Mengapa membuang uang hasil jerih payah Anda untuk wadah sekali pakai yang bahkan tidak bekerja dengan baik? Uang tersebut akan jauh lebih baik diinvestasikan pada benih pusaka berkualitas tinggi, sistem irigasi tetes otomatis, atau alat kebun ergonomis yang akan menyelamatkan punggung Anda. Dengan membeli baki semai dari plastik tebal yang kaku, Anda melakukan investasi satu kali yang akan bertahan selama 15 musim tanam. Berkebun malas bukan berarti membuang uang sembarangan, tetapi membelanjakannya dengan cara yang membuat pekerjaan bertahun-tahun ke depan menjadi lebih ringan. Keutuhan struktural juga menjadi lelucon dengan wadah ini. Tanaman seperti cabai dan tomat seringkali membutuhkan waktu hingga 8 minggu di dalam rumah sebelum cuaca di luar cukup hangat untuk dipindahkan. Selama 2 bulan tersebut, pot gambut Anda disiram berulang kali. Pada minggu kelima, mereka mulai menjadi lembek, kehilangan bentuknya, dan bahkan hancur saat Anda mencoba mengangkatnya untuk diperiksa. Anda akan berakhir dengan gumpalan lumpur di tangan dan bibit yang jatuh ke lantai berserakan.
Memindahkan nampan berisi wadah yang hampir hancur keluar rumah untuk proses aklimatisasi adalah tantangan yang membuat frustrasi. Anda tidak bisa menyentuhnya terlalu keras, Anda tidak bisa mengaturnya ulang dengan mudah. Wadah pembibitan seharusnya melindungi akar, bukan hancur berantakan sebelum tugas utamanya selesai. Hama dan serangga sangat menyukai material yang membusuk dan lembab. Agas jamur adalah musuh nomor satu bagi bibit di dalam ruangan. Serangga kecil yang menyebalkan ini terbang di sekitar tanaman Anda dan bertelur di media yang basah. Larva mereka kemudian akan menetas dan dengan rakus memakan akar halus bibit Anda. Pot gambut yang selalu basah adalah hotel bintang 5 bagi agas jamur. Dinding luar pot memberikan luas permukaan tambahan bagi jamur untuk tumbuh yang merupakan makanan utama bagi larva hama ini. Dengan menggunakan wadah ini, Anda secara tidak sengaja mengundang koloni hama untuk bersarang tepat di jantung sistem perakaran tanaman Anda. Membasmi hama ini mengharuskan Anda membeli pestisida organik tambahan atau perangkap lengket yang berarti menambah beban kerja dan biaya ekstra yang sama sekali tidak sejalan dengan metode kita. Bagaimana dengan tanaman merambat seperti mentimun, melon, dan labu? Tanaman ini sangat benci akar mereka diganggu, dan mitosnya pot gambut adalah solusi yang tepat untuk mereka. Namun benih tanaman merambat ini tumbuh dengan sangat cepat dan memiliki akar yang agresif. Dalam waktu singkat akar yang kuat akan menabrak dinding pot yang keras, dan mulai tumbuh melingkar ke dalam mencekik dirinya sendiri. Karena pot ini membatasi perluasan ruang gerak secara alami, tanaman akan mengira ia kehabisan ruang dan mempercepat fase siklus hidupnya sebelum waktunya. Mentimun Anda mungkin akan mulai berbunga saat tingginya baru 15 cm di dalam ruangan. Ini adalah tanda stres berat. Tanaman yang mengalami stres wadah seperti ini jarang sekali bisa pulih sepenuhnya untuk menghasilkan panen yang berlimpah di musim panas nanti. Jadi, jika Anda terlanjur membeli stok pot ini untuk musim ini, jangan panik. Ada cara pintar untuk menyiasatinya tanpa membuangnya begitu saja. Alih-alih menggunakannya utuh, Anda bisa menggunakannya sebagai wadah tetapi dengan perlakuan khusus. Saat hari penanaman tiba, jangan tanam pot itu. Ambil gunting atau gunakan tangan Anda untuk merobek dan menghancurkan pot tersebut sepenuhnya, dan lepaskan bibit beserta gumpalan tanahnya dengan sangat hati-hati. Buang serpihan pot gambut tersebut ke tumpukan kompos Anda di mana ia bisa terurai dengan aman selama 1 tahun tanpa mencuri nutrisi dari bedengan kebun Anda. Dengan cara ini, Anda menetralkan efek buruk pot tersebut, sekaligus menyelamatkan tanaman Anda dari penjara akar abadi. Sebuah eksperimen sederhana bisa membuka mata Anda tentang perbedaan nyata ini. Musim depan cobalah menanam 5 biji tomat dalam wadah plastik biasa atau cangkir minuman bekas yang sudah dilubangi bawahnya, dan 5 biji lainnya dalam pot gambut. Beri mereka air dan cahaya yang persis sama. Anda akan melihat dengan jelas bahwa bibit di pot plastik tumbuh lebih tinggi, daunnya lebih hijau, dan batangnya lebih tebal. Saat Anda mengeluarkan keduanya dari wadah akar, di cangkir plastik akan terlihat putih bersih dan tebal, sementara akar di pot alternatif akan terlihat tipis kecoklatan dan tertahan. Melihat sendiri perbedaan ini dengan mata kepala Anda adalah bukti tak terbantahkan bahwa kesederhanaan dan bahan non-berpori seringkali jauh lebih baik untuk perkembangan tahap awal kehidupan sebuah tanaman. Mari kita bicara tentang solusi akhir yang sangat memanjakan tukang kebun malas, yaitu pembuatan blok tanah. Metode ini adalah kebalikan dari penggunaan pot pembibitan sekali pakai. Dengan menggunakan alat pencetak khusus, Anda memadatkan campuran tanah basah menjadi balok-balok kotak kecil yang berdiri sendiri tanpa dinding penahan apapun. Bibit tumbuh langsung di dalam blok tersebut. Saat akar mencapai tepi blok udara, akan secara otomatis memangkas ujungnya mendorong tanaman untuk menumbuhkan lebih banyak akar rambut di bagian dalam. Saat Anda memindahkannya ke kebun, tidak ada pot yang harus dihancurkan, tidak ada dinding pembatas, dan tidak ada sampah. Blok tanah langsung menyatu dengan bedengan, dan akar bebas melesat ke segala arah pada hari pertama ditanam. Ini adalah rahasia sejati pertanian efisien, tanpa limbah yang akan membuat tanaman Anda sangat bahagia. Alternatif hebat lainnya adalah menggunakan cangkir plastik transparan bekas minuman atau pencuci mulut. Tentu saja pastikan Anda melubangi bagian bawahnya untuk sirkulasi air yang baik. Keuntungan utama dari wadah bening ini adalah Anda memiliki jendela langsung untuk melihat sistem perakaran tanaman Anda. Anda tidak perlu menebak-nebak kapan waktunya pindah tanam.
Anda bisa melihat dengan jelas kapan akar telah mencapai dasar dan mulai memenuhi ruang. Saat tiba, waktunya plastik lentur ini sangat mudah diremas dengan lembut dan bibit akan meluncur keluar dengan sempurna tanpa gangguan sedikit pun. Anda bisa mencucinya setelah panen dan menyimpannya di gudang untuk ditumpuk dan digunakan kembali tahun demi tahun. Ini adalah penghematan maksimal dan keamanan total bagi perkembangan panen sayuran di rumah Anda. Pada akhirnya, filosofi utama dari berkebun yang cerdas adalah mengurangi hambatan antara benih dan alam. Pot gambut dengan segala kelemahannya dalam retensi air, suhu struktur, dan pembusukan yang gagal menciptakan dinding buatan yang menghalangi sayuran kita untuk mengekspresikan potensi penuh mereka. Mengingat tujuan utama kita adalah memetik ratusan buah tomat besar yang manis dan memotong cabang-cabang yang syarat dengan buah beri, kita harus menghilangkan setiap kendala di awal kehidupan mereka. Keputusan sederhana untuk membuang kebiasaan menggunakan wadah semai berpori ini akan membebaskan Anda dari tugas penyiraman yang menyiksa di musim semi dan memberi Anda tanaman yang jauh lebih tangguh untuk menghadapi cuaca panas di musim panas nanti. Inilah titik balik besar dalam perjalanan kebun Anda musim ini. Kita telah membongkar mitos yang menahan sayuran Anda dan menyadari bahwa benda kecil berwarna coklat yang tampak tidak berbahaya itu sebenarnya adalah penghalang utama menuju panen yang melimpah ruah. Membebaskan bibit dari belenggu pot gambut dan beralih ke wadah yang lebih cerdas seperti plastik yang dapat digunakan kembali atau blok tanah. Berarti Anda baru saja menghemat waktu puluhan jam dari menyiram dan mencegah kekecewaan besar di pertengahan musim panas. Keputusan sederhana yang Anda buat hari ini di ruang pembibitan akan menjadi perbedaan antara memanen segelintir tomat layu atau membawa masuk keranjang-keranjang besar yang penuh dengan hasil kebun yang luar biasa segar. Terima kasih telah menonton dan meluangkan waktu bersama kami di sini. Jangan lupa untuk menekan tombol suka jika Anda menemukan rahasia ini bermanfaat dan pastikan Anda sudah berlangganan saluran ini untuk teknik-teknik berkebun cerdas tanpa lelah lainnya. Sekarang saya sangat ingin mendengar dari Anda. Apakah Anda pernah memiliki pengalaman buruk saat bibit Anda gagal berkembang karena wadah pembibitannya? Ceritakan pengalaman dan rahasia semai Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita berdiskusi dan saling belajar.